received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Sultan, Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Lebih baik kita beritahu informasi ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Permisi, Bung. Ada apa kalian jauh-jauh kemari? Ada yang harus kami bicarakan, Bung. Baik, masuklah. Apa yang membuat kalian datang kemari? Kami telah mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Ini merupakan kesempatan emas untuk kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Apakah berita itu sudah benar adanya? Tentu saja, kami sudah mendengarnya sendiri di radio. Jangan percaya dulu, kita harus pastikan berita itu benar atau tidak. Sudah kami pastikan berita itu benar. Bung, pilihan kita hanya dua, menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak di negeri sendiri. Apakah kalian tidak memikirkan betapa bahayanya kita melakukan proklamasi kemerdekaan? Jadi, Bung Karno tidak menyetujui usulan kami. Potong saja leher saya. Kalian bisa membunuh saya sekarang juga. Saya tidak akan lepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, saya akan tanyakan pada wakil PPKI besok. Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui usulan kita. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana jika kita mengasihkan Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka jauh dari pengaruh Jepang? Tapi mereka akan dibawa kemana? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok? Karena di sana dekat dengan pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Setuju. Bung Karno, Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Ini sudah jadi keputusan para pemuda untuk membawa Anda ke Rengas Dengklok. Baiklah, saya akan siap. Ada apa? Bung, Anda harus ikut saya ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Karena ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Baik, saya akan bersiap. Rikana, di mana keberadaan Bung Karno dan Hatta? Kita tidak bisa melakukan apapun jika tidak ada pemimpin kita di sini. Mereka aman bersama kami, Pak Suparjo. Kami akan menjauhkan mereka dari intimidasi Jepang. Dengar, saya akan menjamin dengan nyawa saya sendiri bahwa proklamasi paling lambat dilaksanakan tanggal 17 Agustus pukul 12 siang. Sekarang, bawa saya ke sana. Kita akan membawa mereka menyusun naskah kembali. Saudara-saudara sekalian, keadaan di Jakarta semakin mendesak. Saya datang ke sini untuk menjemput Bung Hatta dan Bung Karno. Kami tidak akan melepaskan mereka sebelum ada kepastian kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Saya menjamin, jika proklamasi tidak diumumkan besok, maka nyawa saya lah taruhannya. Apakah jaminan saya belum cukup? Mari kita susun kalimatnya. Subarjo, apa usulanmu untuk kalimat pembuka? Bagaimana jika kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia? Bagus. Lalu untuk bagian pemindahan kekuasaan, saya usul hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir?
Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Silakan, Bung. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana kalau hari ini, hari Jumat, 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Bagaimana pukul 10? Setuju! Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain